Pak Bejo memang berhasil menyelamatkan diri ketika terjadi kapal tenggelam. Pak Bejo bisa cerita sedikit singkat ketika kejadian seperti apa, Pak? Gini ya Pak ya, dari awal pertama kapal jalan berangkat ke Pelabuhan Gilimanuk, ombak itu memang udah arusnya besar. Kapal itu oleng. Setelah itu 30 menit berjalan itu material muatan dari kapal sendiri itu miring ke kiri, semua tadinya masih bisa bolak-balik Pak. Ujung-ujungnya pokoknya dalam tempo singkat 3 menit nggak sampai 5 menit kapal itu udah miring seperti ini. Kita lari langsung, yang maksudnya beberapa orang yang loncat itu, yang ada yang selamat itu loncat ke air, muncul dari air kapal udah begini. Pak, kalau boleh tahu penumpang yang loncat itu sudah alat pengaman belum pelampung, Pak? Dalam keadaan darurat tanpa refleksi itu udah Pak. Jadi ngelempar langsung pelampung ketika memang posisi kapal itu oleng. Bagaimana dengan sebagian penumpang yang masih ada, yang tidak ada di atas, Pak? Yang tidak di atas kita nggak bisa menjamin itu selamat karena kebalik di dalam ruangan, ada yang di mobil, ada yang di dalam ruangan kapal Pak. Yang bisa loncat itu kan posisi yang di atas dak, intinya di luar. Setelah Bapak meloncat, bagaimana Bapak menyelamatkan diri, Pak? Intinya ya ada pelampung yang tercecer, kita pakai, ada intinya 20 lebih atau 30 orang yang loncat itu. Intinya ya menyelamatkan, intinya kan nggak bisa bareng-bareng Pak. Saya berempat, intinya ngumpul jadi satu, yang lain ada kapal karet yang nggak fungsi intinya. Maksudnya ada isi berapa orang kan banyak. Intinya terpencar mengikuti arus sendiri-sendiri, nggak jadi satu. Saya berempat, intinya mulai jam 11 WIB atau 11 WITA, itu terombang-ambing sampai jam 3 teman saya yang satu meninggal. Nah, kita berempat, satu meninggal, jadi yang satu itu kita intinya kita ikat, kita bantu, terus akhirnya kita bawa jam 3 jenazah teman kita meninggal. Terus akhirnya selang intinya jam 5:30 kita melihat nelayan satu orang. Nah, kita teriak-teriak, ternyata nelayan itu intinya udah menyelamatkan satu ABK dan kondisi mesin mati. Karena mesin mati itu teriakan saya didengar oleh nelayan itu. Oke, terima kasih Pak Bejo. Semoga nanti semua penumpang bisa ditemukan dengan selamat. Beginilah kondisi di sini, pemirsa. Rizky, ada beberapa keluarga yang sudah bertemu dengan isak tangis seperti itu. Mudah-mudahan nanti keluarganya bisa ditemukan dengan selamat. Artinya yang belum ditemukan bisa nanti ditemukan dengan selamat. Dan saya akan mengajak berbincang dengan salah satu keluarga korban yang kebetulan istrinya yang akan mengunjungi suami ke Bali dengan menggunakan travel juga belum ditemukan hingga siang ini. Saya sudah bersama Bapak Imam Bakri, Pak ya. Pak Imam, boleh cerita istri mau ke Bali untuk apa, Pak? Untuk liburan. Ya kangen sama suami juga, ya kan. Jadi nggak bisa bilang. Pak, ketika kejadian oleng itu istri sempat telepon atau gimana, Pak? Nggak ada. Cuman pas baru numpak kapal itu, naik kapal, istri ngasih foto anak saya. Setelah itu udah saya mungkin ketiduran. Itu aja. Pak Imam, terakhir apa yang Pak Imam harapkan dengan menunggu seperti ini, Pak? Semoga ketemu dan selamat. Terima kasih Pak Imam, semoga bertemu dengan anak dan istri, Pak ya. Anak umur berapa, Pak? Umur 3 tahun. Oke.